Perspektif global. Analisis isu-isu global dan lingkungan hidup dalam kaitannya dengan pembelajaran IPS SD. Kelompok 15, Irmawati, Stanbook A4 01 18 013, Lailatul Hasanah, Stanbook A4 01 18 044, Ismayanti, Stanbook A4 01 18 012. Hakikat lingkungan hidup. Pengertian lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah suatu ekosistem yang terdiri atas berbagai subsistem yang mempunyai aspek sosial, budaya, ekonomi, dan geografi dengan corak ragam yang berbeda, mengakibatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup berlainan. Lingkungan hidup yaitu sebuah ruang di mana baik makhluk hidup maupun tak hidup berada dalam satu kesatuan dan saling berinteraksi baik secara fisik maupun non-fisik, sehingga mempengaruhi kelangsungan kehidupan makhluk hidup tersebut, khususnya manusia. Arti pentingnya lingkungan hidup. A. Lingkungan merupakan tempat hidup manusia. Manusia hidup, berada, tumbuh, dan berkembang di atas bumi sebagai lingkungan. Lingkungan memberi sumber-sumber penghidupan manusia. C. Lingkungan mempengaruhi sifat, karakter, dan perilaku manusia yang mendiaminya. D. Lingkungan memberi tantangan bagi kemajuan peradaban manusia. E. Manusia memperbaiki, mengubah, bahkan menciptakan lingkungan untuk kebutuhan dan kebahagiaan hidup. Ekosistem adalah suatu ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem bisa dikatakan juga suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling memengaruhi. Komponen-komponen dalam ekosistem. Komponen abiotik, komponen biotik, komponen pengurai. Komponen abiotik adalah komponen sistem yang terdiri dari makhluk tak hidup seperti tanah, air, suhu, udara, cahaya matahari. Komponen biotik adalah komponen ekosistem yang terdiri dari makhluk hidup yang meliputi tumbuhan, hewan, dan manusia. Pengurai atau redusen adalah jasa teknik yang dapat menguraikan makhluk lain menjadi zat hara, contoh bakteri dan jamur. Tipe-tipe ekosistem. Ekosistem air yang pertama yaitu ekosistem air laut, ekosistem estuari, ekosistem pantai, ekosistem sungai, ekosistem terumbu karang, ekosistem laut dalam, ekosistem lamun. Ekosistem darat. Hutan hujan tropis, hutan mangrove, hutan gugur, hutan rawa, pangarumput, gurun, taiga, batu gamping atau gua. Ekosistem buatan. Sawah, bendungan, perkebunan sawit, ekosistem luar angkasa, hutan tanaman produk seperti pinus dan jati. Faktor-faktor yang mempengaruhi ekosistem. 1. Penggunaan bahan kimia. Sekarang ini banyak kegiatan manusia yang menggunakan bahan kimia. Misalnya, untuk meningkatkan hasil pertanian, para petani melakukan pemupukan dan pemberantasan hama. 2. Penebangan hutan. Jika penebangan hutan dilakukan secara besar-besaran tanpa terkendali, terjadilah hutan gundul. Hutan gundul dapat menyebabkan banjir, erosi, dan tanah longsor. 3. Pemburuan liar. Sebagian manusia ada yang gemar berburu. Mereka berburu hewan dengan ada tujuan tertentu. Perburuan liar dapat menyebabkan hewan menjadi punah. Penggunaan kendaraan bermotor. Bahan bakar dapat berupa bensin dan solar. Pembakaran bahan bakar menyebabkan polusi udara. Pembakaran tersebut menghasilkan gas karbon dioksida. 5. Pembuangan limbah sampah. Jika pengolahan sampah tidak dilakukan dengan benar, terjadilah kerusakan. Sungai yang kotor merupakan hasil pembuangan sampah dan limbah di sungai.
lingkungan sungai rusak dan hewan yang hidup dalamnya mati. Pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup. Lingkungan yang merupakan tempat tinggal semua makhluk hidup yang ada di muka bumi, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan, harus kita jaga kelestariannya. Lingkungan sangat penting bagi kelangsungan hidup bagi makhluk hidup, karena apabila lingkungan tidak ada maka manusia, hewan, dan tumbuhan tidak dapat bertahan hidup. Usaha-usaha pelestarian lingkungan hidup merupakan tanggung jawab kita bersama. Dalam hal ini, usaha pelestarian lingkungan hidup tidak hanya merupakan tanggung jawab pemerintah saja, melainkan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Usaha-usaha pelestarian lingkungan hidup. 1. Melakukan pengolahan tanah sesuai kondisi dan kemampuan lahan, serta mengatur sistem irigasi atau drainase sehingga aliran air tidak tergenang. 2. Memberikan perlakuan khusus kepada limbah, seperti diolah terlebih dahulu sebelum dibuang, agar tidak mencemari lingkungan. 3. Melakukan reboisasi pada lahan-lahan yang kritis, tandus dan gundul, serta melakukan sistem tebang pilih atau tebang tanam agar kelestarian hutan, sumber air kawasan pesisir pantai, dan fauna yang ada di dalamnya dapat terjaga. 4. Menciptakan dan menggunakan barang-barang hasil industri yang ramah lingkungan. 5. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap perilaku para pemegang hak pengusahaan hutan (HPH) agar tidak mengeksploitasi hutan secara besar-besaran. Sementara itu, sebagai seorang pelajar, apa upaya yang dapat dilakukan dalam usaha pelestarian lingkungan hidup? Menghemat penggunaan kertas dan pensil, membuang sampah pada tempatnya, memanfaatkan barang-barang hasil daur ulang, menanam pohon, dan merawat sekitar rumah tinggal. Demikianlah materi pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.